Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa kita tetap semangat sekalipun kita masih ibadah online, masih belum bisa berkumpul di gereja, tapi kita tetap semangat, tetap setia dan sungguh-sungguh punya rasa haus, rasa lapar akan Tuhan. Nah, hari ini kita akan bicara tentang sebuah topik yang cukup menarik, yaitu batu loncatan atau batu sandungan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang pria yang usianya kira-kira usia 20-an. Nah, suatu hari dia dituduh melakukan sebuah pembunuhan. Saksi kunci dari pembunuhan itu adalah seorang anak kecil, laki-laki usia 12 tahun yang namanya Eddie Vermont. Nah, Eddie Vermont ini bersaksi di pengadilan bahwa yang membunuh itu adalah seorang pemuda yang namanya Ricky Jackson. Sehingga karena kesaksian tunggal itu, Ricky Jackson dijebloskan ke dalam penjara dan dihukum seumur hidup. Nah, rupanya setelah 39 tahun berlalu, anak kecil yang usia 12 tahun ini bertumbuh menjadi dewasa. Ya, kira-kira usia 50 tahun lebih, dia menyadari bahwa dia sudah melakukan sebuah kesalahan yang besar. Akhirnya dia mulai mengklarifikasi bahwa sebetulnya yang dia lakukan pada waktu itu adalah memberikan kesaksian yang tidak benar. Karena pada faktanya bahwa Eddie Vermont yang usia 12 tahun itu tidak melihat secara langsung pembunuhan itu. Dia berada pada jarak yang cukup jauh, tapi dia mendengar sebuah keributan, dia mendengar ada rame-rame di sana dan rupanya adalah pembunuhan. Nah, lalu mengapa dia memberikan sebuah kesaksian palsu? Rupanya ada desakan dari polisi, intimidasi dari polisi, dan akhirnya terpaksalah Eddie Vermont ini memberikan sebuah kesaksian yang tidak benar. Dan pada waktu itu anak kecil usia 12 tahun ini merasa bahwa apa yang dia kerjakan sudah benar. Mungkin ada intimidasi juga terhadap keluarganya, akhirnya bersaksilah anak kecil ini. Nah, akhirnya setelah 39 tahun, Eddie Vermont menyadari bahwa dia sudah memberikan sebuah kesaksian yang salah. Akhirnya dia minta maaf dan mulai mengklarifikasi. Pada tahun 2014, Ricky Jackson yang sudah menjalani hukuman 39 tahun ini akhirnya dibebaskan. Nah, proses pertemuan Ricky Jackson dan Eddie Vermont ini rupanya cukup mengharukan. Jadi ketika Ricky Jackson keluar dari penjara, dia disambut oleh Eddie Vermont, anak kecil yang sudah menjadi dewasa. Dan ketika Ricky Jackson keluar, Eddie Vermont memeluk. Ya, dia minta maaf, saya minta maaf karena saya sudah memberikan kesaksian yang palsu pada waktu itu. Nah, rupanya yang luar biasa adalah Ricky Jackson ini tidak marah, dia tidak dendam, dia tidak kecewa, tapi dia dengan lapang dada dia peluk Eddie Vermont ini, dia memaafkan. Oke, enggak apa-apa. Kita semua orang pernah berbuat salah, enggak apa-apa. Yang lalu biarlah berlalu, yang penting kita menjalani hari depan dengan penuh semangat dan sukacita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sikap memaafkan dari Ricky Jackson ini menunjukkan bahwa dia sudah mengampuni dan melupakan kesalahan dari Eddie Vermont. Sebuah sikap yang sangat dewasa yang ditunjukkan oleh Ricky Jackson. Tahukah saudara bahwa kedewasaan itu bukan bicara tentang usia. Bapak Ibu bisa berusia 60 tahun, bisa usia 70 tahun, tetapi masih punya karakter anak-anak. Sikap yang tidak dewasa. Tetapi ada mungkin orang itu usianya tidak tua, mungkin masih anak muda, masih 20 tahunan, tapi bisa saja dia menunjukkan sebuah sikap yang sangat dewasa dalam menghadapi masalah, menghadapi rintangan, menghadapi tantangan. Dia menyikapi dengan cara yang sangat dewasa. Tahukah saudara bahwa kita tidak bisa lepas dari rasa marah, rasa tersinggung, rasa kecewa, rasa sakit hati. Kita semua pernah mengalami.
Saya pernah mengalami, saudara pernah mengalami, diperlakukan orang dengan cara yang tidak adil. Semua orang mengalami hal itu. Tahukah saudara bahwa iblis itu pakai banyak kesempatan. Ibarat dia melemparkan batu-batu di dalam perjalanan iman kita. Dan batu itu adalah batu sakit hati, batu marah, batu tersinggung, batu kecewa. Dia lemparkan di tengah perjalanan iman kita mengikut Yesus. Untuk apa? Tujuannya satu, untuk bisa menghancurkan dan menghambat perjalanan iman kita kepada Tuhan. Nah, pilihan ada pada tangan saudara. Apakah batu itu akan menjatuhkan saudara, membuat engkau tersandung, engkau terluka, engkau sakit hati, ataukah batu itu menjadi batu pijakan, membuat hidup saudara, perjalanan iman saudara semakin tinggi kepada Tuhan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, Alkitab sudah memberikan contoh yang sangat jelas. Kisah tentang Yusuf. Yusuf ini dibenci, dia dijual oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur. Akhirnya dia dijual ke musafir, masuk ke rumah Potifar. Di rumah Potifar dia difitnah oleh istri Potifar, dimasukkan ke dalam penjara. Akhirnya harus bertahun-tahun ada dalam penjara. Tetapi yang luar biasa, sekalipun batu-batu kekecewaan, batu sakit hati, batu luka hati dilemparkan iblis ke dalam kehidupan Yusuf, Yusuf tidak tersandung. Yusuf tidak marah, Yusuf tidak kecewa, tapi dia menjadikan batu-batu itu sebagai batu loncatan untuk dia bisa naik lebih tinggi, meraih apa yang Tuhan janjikan dalam hidupnya. Sehingga akhirnya Alkitab berkata, Kejadian 50 ayat yang ke-20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakan yang baik dengan maksud memelihara kehidupan suatu bangsa. Ada sebuah keluarga ini adalah keluarga yang sangat benci terhadap papanya atau kepala keluarga ayah. Jadi si ayah ini adalah orang yang jahat. Dia suka pukul istrinya, dia suka pukul anak-anaknya, dan seringkali main tangan, kata-kata kasar itu dilakukan oleh si bapak ini. Nah, si anak yang namanya Jabsan ini, dia merasa marah, dia merasa sakit hati, dia merasa kecewa terhadap papanya. Satu hari dia bilang kepada mamanya, "Mama, suatu hari nanti ketika aku besar, aku akan bunuh papa." Jadi anak ini hidup dalam sebuah kehidupan yang dipenuhi dengan rasa sakit hati terhadap ayahnya. Ada sebuah kejadian yang tidak pernah bisa dia lupakan ketika ayahnya sedang sakit. Ayah ini meminta istri dan anak-anaknya semua untuk pijitin dia. Dengan sebuah pesan, kalian semua tidak boleh tidur sebelum papa tertidur. Jadi papa ini menikmati pijitan dari anak istrinya, sementara anak istrinya itu sedang dalam kondisi yang sedang ngantuk, capek, lelah. Akhirnya tertidurlah si ayah ini. Nah, setelah beberapa lama, cukup lama, akhirnya si istri juga mengantuk dan tertidurlah dia di saat dia memijit. Demikian juga dengan anak-anaknya yang lain. Nah, setelah beberapa lama si ayah ini bangun. Dia sadar bahwa istrinya tidur, anak-anaknya tidur, tidak ada yang pijitin dia. Akhirnya dia marah. Dia tendang istrinya, dia pukul anaknya. Dan itu menjadi sebuah kejadian yang tidak pernah bisa dilupakan oleh Jabsan ini. Dia marah, dia sakit hati. Tapi sayang, sebelum dendamnya terbalas, ayah dari Jabsan ini meninggal dunia karena penyakitnya. Saat ayahnya meninggal dunia, Jabsan tidak pernah meneteskan setetes pun air mata. Dia malah bersyukur
Aku hari ini bebas. Gak ada lagi ayah yang bisa menghukum aku. Gak ada lagi orang yang bisa memukul aku. Dan sejak hari itu, Jabson ini bertumbuh menjadi anak yang sangat keras hati. Dia bertumbuh menjadi anak yang suka berkelahi, berjudi, merokok, mabuk-mabukan. Dan kalau dia berkelahi, dia selalu setiap kali memukul orang, dia membayangkan orang yang dipukul itu wajah ayahnya. Saking jengkelnya, saking bencinya dengan ayahnya. Dia bertumbuh dalam sebuah masa depan yang mungkin sudah suram. Dia sadar bahwa masa depannya mungkin sudah tidak ada pengharapan. Masuk SMP, masuk SMA, dia menjadi orang yang brutal. Sampai suatu hari, dia diajak temannya untuk pergi retret. Nah, rupanya dalam retret itu Tuhan jamah dia. Firman Tuhan yang disampaikan benar-benar menempelak hidupnya, membuat dia sadar bahwa dia sedang dikuasai oleh sakit hati dan luka hati. Memang berat bagi dia untuk bisa melepaskan semua sakit hati, luka hati terhadap ayahnya. Dia bergumul antara iya dan tidak, antara iya dan tidak. Sampai pada satu titik kakak pembinanya merangkul dia. Nah, Jabson ini menangis. Akhirnya detik itu kasih Tuhan memenuhi hidupnya, dia melepaskan semua pengampunan. Hari itu dia lepaskan. Seperti ada batu yang keras yang meleleh. Seperti ada beban yang berat yang kemudian lepas dari hidupnya. Oh, dia dipenuhi dengan sukacita. Dia dipenuhi dengan semangat. Hidupnya bergairah kembali. Dan dia di retret itu dia bersaksi. Dulu saya benci papa. Dulu saya marah sama papa karena papa suka mabuk. Papa suka berjudi. Tanpa sadar. Saya menjadi seperti papa. Saya suka mabuk, saya suka berjudi, saya suka berkelahi. Bahkan lebih parah dari papa saya. Dan sejak hari itu pulang dari retret, hidup Jabson berubah. Hidup Jabson berubah, dia menjadi orang yang baik dan akhirnya dia menjadi orang yang punya masa depan yang baik. Menjadi seorang guru. Dan seorang guru yang bukan guru-guru biasa, tapi guru yang bisa membimbing setiap anak-anaknya, bahkan guru yang dihormati, disayangi, dicintai oleh para murid-muridnya. Bapak Ibu, tolong jawab pertanyaan saya. Apakah sakit hati itu sebuah keadaan? Ataukah sakit hati itu adalah sebuah keputusan dalam hidup ini? Coba kita lihat apa kata Alkitab. Ayub 5 ayat yang kedua mengatakan begini. Orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Artinya apa? Sakit hati bukanlah sebuah keadaan, tetapi sakit hati itu adalah sebuah keputusan yang bodoh. Saudara bisa mengalami kekecewaan. Saudara bisa mengalami luka hati, mengalami sakit hati, marah, kecewa, benci. Tapi setelah itu adalah keputusan saudara. Apakah saudara mau menyimpan sakit itu, menyimpan marah itu, ataukah saudara mau mengambil sebuah sikap untuk percaya kepada firman Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 8 bahwa Allah itu terus bekerja dalam segala sesuatu untuk bisa mendatangkan kebaikan. Itu pilihan saudara. Mari kita berpikir dengan logika. Ngapain kita harus sakit hati? Bukankah sakit hati itu membuat kita menderita? Sakit hati itu membuat kita marah? Sakit hati itu membuat hidup ini menjadi tertekan? Sakit hati ini membuat hidup ini jadi pikiran jadi sumpek? Mengapa kita harus marah? Sedangkan orang yang sudah menyakiti kita mungkin sedang enak-enak, mungkin sedang makan sate, mungkin sedang makan bakso, lagi happy, lagi jalan-jalan, lagi senang-senang. Dia tertawa, senang sukacita, sedangkan kita harus menyimpan rasa sakit hati itu, kita tertekan, kita menderita akibat perlakuan daripada orang yang sudah menyakiti kita. Betul kata Alkitab bahwa itu adalah sebuah keputusan yang sangat bodoh. Bahkan Mazmur 6 ayat 8 mengatakan bahwa mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku.
Artinya bukan hanya membuat kita menderita, membuat kita hidup ini jadi stres, tapi sakit hati juga bisa membuat sakit penyakit, mendatangkan sakit penyakit dalam kehidupan kita. Hari ini keputusan ada pada tangan saudara. Apakah saudara mau tetap menyimpan sakit hati, membuat hidupmu tertekan, menderita, atau kau mengambil sebuah kepilihan yang lain untuk percaya kepada firman Tuhan bahwa Allah itu bekerja dalam segala perkara. Tadi saya katakan bahwa iblis itu melemparkan banyak batu dalam kehidupan perjalanan iman kita. Batu kemarahan, batu kecewa, batu sakit hati, ya, batu luka hati, dia coba lemparkan dalam hidup kita. Apakah saudara akan memilih untuk tersandung dengan batu-batu itu, terjatuh, engkau terluka, dan bahkan engkau mungkin susah untuk bisa bangkit? Ataukah engkau memilih untuk bisa memakai batu itu sebagai batu loncatan, terbang ke arah yang lebih tinggi, meraih setiap janji-janji Tuhan? Seperti Yusuf. Dia sudah mengalami perlakuan-perlakuan yang mengecewakan, perlakuan-perlakuan yang tidak baik, perlakuan-perlakuan yang bisa membuat dia kecewa, marah. Tapi Yusuf pakai batu-batu itu untuk bisa membuat hidupnya naik lebih tinggi, meraih setiap janji-janji Tuhan. Hari ini pilihan ada pada tangan saudara. Apakah engkau mau tersandung dengan batu-batu itu, ataukah saudara mau pakai batu-batu itu sebagai batu loncatan? Ibarat orang yang sedang panjat tebing. Ya, bagaimana mungkin orang yang panjat tebing akan bisa naik ke atas kalau tidak ada batu tonjolan? Yang bisa dia pakai itu bisa naik lebih tinggi. Kalau tebingnya datar, temboknya datar, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi dia pakai batu demi batu, kiri dan kanan untuk bisa naik lebih tinggi. Lebih tinggi, lebih tinggi, sampai kepada puncak yang dia tuju. Demikian dengan hidup saudara dan saya. Apapun yang coba iblis tebarkan dalam kehidupan kita, pakailah semua batu-batu itu untuk naik lebih tinggi, lebih dalam, lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sampai akhirnya kita bisa meraih setiap hal yang Allah janjikan dalam kehidupan kita. Ampuni orang-orang yang sudah bersalah kepada kita, lepaskan pengampunan. Bukankah Yesus berkata bahwa orang yang banyak diampuni, banyak mengasihi? Kalau saudara sadar bahwa saudara banyak dikasihi Tuhan, banyak diampuni Tuhan, ayo belajar melepaskan pengampunan. Belajar memberikan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Bukankah kita berkata, orang yang berhutang ribuan talenta, tapi akhirnya karena dia memohon belas kasihan kepada raja, raja menaruh belas kasihan, dia dan keluarganya jadi bebaskan. Sudah, engkau pulang, engkau bebas dari segala hutang. Dia di tengah jalan bertemu dengan temannya yang hutangannya kecil, hanya sedikit. Tapi dia paksa temannya untuk bisa bayar hutangnya. Bayar hutangmu. Dia paksa temannya nggak bisa bayar, dijebloskan ke dalam penjara. Akhirnya ketika raja itu mendengar bahwa orang ini nggak tahu balas budi, sudah banyak diampuni tapi nggak mau memberikan pengampunan, dia akhirnya harus membayar hutangnya kembali, dimasukkan ke dalam penjara, hidupnya menderita, hidupnya tersiksa. Saya percaya kita sudah banyak diampuni oleh Tuhan. Tuhan sudah banyak melakukan perkara-perkara besar buat hidup kita. Dia tebus dosa kita, dia ampuni setiap kesalahan-kesalahan kita. Kesalahan kita nggak bisa diukur, terlalu besar, terlalu banyak. Kalau kita yang punya kesalahan besar, kesalahan banyak diampuni oleh Tuhan, mari kita belajar untuk bisa melepaskan pengampunan, mengasihi orang-orang yang sudah menyakiti kita. Lepaskan. Saya percaya seperti kata Alkitab, semakin banyak kita melepaskan pengampunan, semakin banyak kita terima pengampunan dari Tuhan. Mari hari ini pilihan di tangan kita. Saya berdoa kita semua bisa mengalami perkara-perkara yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan ketika hidup kita bebas dari rasa benci, rasa kecewa, dan rasa bersalah. Tuhan Yesus memberkati kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami, supaya kami belajar menjadikan batu-batu yang dilempar oleh iblis sebagai sebuah kesempatan untuk kami bisa naik lebih tinggi. Kami tidak mau terjatuh, kami tidak mau tersandung, tapi kami pakai batu-batu itu untuk bisa meraih setiap janji-janji Tuhan dalam hidup ini. Berkati jemaat-Mu yang di rumah Tuhan, hamba percaya sekalipun mereka beribadah di rumah, tapi Tuhan turunkan sukacita, turunkan berkat menimpa buat hidup mereka, sehingga mereka banyak mengalami perkara-perkara yang luar biasa, mujizat-mujizat, sekalipun mereka ada di rumah bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari angkat tangan jemaat yang dikasih Tuhan. Diberkatilah engkau dengan seluruh keluargamu dengan berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.